Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. para keluarga dan para sahabatnya seperti biasa di pagi tadi pada subuh Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini insyaallah sampai pada ayat Segitu doang. Segitu doang Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal hadirun ayyuhal musallun fi salati subhi rahimakumullah. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini hari Ahad di bulan Muharram, ya tepatnya tanggal 8 Muharram 14 Juli 2024. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga di pagi ini kehidupan kita di tahun yang baru 1446 Hijriah adalah sebuah langkah baru yang harus kita tingkatkan, kita perbaiki sebagaimana yang sudah dievaluasi di tahun 1445 Hijriah kemarin. Jamaah yang berbahagia, mari kita sampaikan pula salam rindu kita, salawat kita untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta misriru wa ghani anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika ashraqal badru alaina faqtafat minhul budur misra'us nikmara aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga kita yang pertama diaku oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Setelah diaku, moga-moga kita termasuk umat yang layak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pagi ini kajian kita adalah kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, meneruskan tentang kajian Syu'abul Iman, cabang iman yang perlu kita selalu perbarui, selalu diingat bahwa dengan kajian ini kita akan senantiasa bisa memelihara, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kalau bicara rukun iman ya terkumpul dalam kalimat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Allah ya. Kemudian amantu billahi wa malaikatihi, beriman kepada adanya malaikat-malaikatnya Allah yang wajib kita ketahui 10 malaikat. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah ya, iman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa rusulihi, utusan-utusan Allah, Nabi dan Rasul. Kita beriman, mengimani adanya Nabi dan Rasul Allah
yang telah diutus oleh Allah untuk membawa risalah tauhid kepada umat manusia. Para nabi dan rasul punya kewajiban memberikan peringatan kepada umat manusia dan memberikan kabar gembira. Ya. Peringatan bagi yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi yang taat terhadap apa yang Allah kehendaki. Wal yaumil akhiri, dan mengimani kepada hari akhir. Satu saat kita akan dihadapkan atau dipertemukan dengan yang namanya hari akhir. Kalau hari akhir berarti tidak ada hari kecuali dengan adanya atau datangnya hari kiamat. Hari dihancurkannya dunia seisinya. Wal qadari, mengimani kepada takdir. Takdir baik, takdir buruk. Nah, kalau kita mengimani takdir baik dan buruk, maka pagi ini kita berusaha mengejar takdir baik, ya, mau ikut kajian supaya bisa mengantarkan pengetahuan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rela nggak diupahin, rela duduk walaupun ngantuk. Demi apa? Demi mengejar takdir baik. Jadi takdir baik harus dikejar, harus dicari, harus diupayakan. Karena khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk datangnya dari Allah, maka sebagai hamba Allah kita berupaya untuk mencari takdir baik. Salah satunya menuntut ilmu. Nah, untuk selanjutnya, yang selanjutnya adalah yang keenam. Cabang iman yang keenam. Wa syu'batu sadisatu al-imanu bi anna Allah yab'athul mauta sawa'un kanu maqburin aw ghairu dhalika wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badan la mithluhu ijma'an. Cabang iman yang keenam, iman bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati baik yang dikubur atau yang tenggelam atau yang lainnya. Dan yang dibangkitkan adalah berbentuk badan ini, bukan penyerupaannya. Ya, ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi yang dibangkitkan adalah badan ini dalam keadaan utuh, ya, bukan bayang-bayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka semua mengatakan allan tub'atsu, allan yub'atsu, ya, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Tuh, kalau orang kafir begitu, nggak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan dari kubur. Kul bala wa rabbi latub'atsun, katakanlah tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang percaya, setelah mati ada kehidupan. Kehidupan setelah mati adalah kekal abadi. Nah, bagaimana hukumnya mengimani ini? Wajib.
Kalau nggak beriman dihukumi kufur, orangnya disebut kafir, ya, menolak kebenaran. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah 64 At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Nah, itu sebagai dalil bahwa hari ini kita banyak orang-orang kafir yang menantang secara terang-terangan, ya, mana orang mati bangkit? Dari dulu belum pernah ada orang mati dibangkitkan sampai sekarang. Mana? Dianggap bohong. Ini jawabannya di Al-Quran surat At-Taghabun ayat 7. Kalau orang yang beriman sangat meyakini, ya. Pertanyaannya sederhana. Kalau tidak ada kebangkitan ngapain? Ya, Allah menghidupkan manusia, kemudian mematikannya, kemudian menghidupkannya. Ngapain kan gitu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada hamba-hambanya. Setelah dihidupkan, dipertunjukkan ada amal soleh, ada amal jahat, begitu. Ada pekerjaan berpahala, berdosa, tinggal pilih. Nah, kita milihnya yang mana? Nah, tentunya kalau kita mengimani kepada iman yang keenam, yaitu dibangkitkannya orang-orang yang mati, punya dorongan bahwa ternyata kita hidup harus bernilai, harus punya nilai, sehingga selalu diupayakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, orang lain, masyarakat sekelilingnya, sehingga kita semangat melakukan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Kita kaji, ya, berapa banyak bentuk kebaikan-kebaikan, sampai-sampai di dalam kitab Syu'abul Iman ini menyingkirkan duri, menyingkirkan batu di jalanan khawatir orang lewat kesandung, itu pun ciri daripada iman seseorang. Kalau orang itu tidak cuek terhadap penghalang-penghalang rintangan di perjalanan, ya, maka orang tersebut sesungguhnya punya iman yang baik. Tapi kalau orang itu cuek, bodoh amat, yang penting gue nggak kena, buat orang lain masa bodoh, mau kecebur, mau kecemplung, mau kesandung, mau ketusuk duri, bodoh amat. Nah, ini termasuk perusak iman. Berarti orang yang beriman cirinya adalah orang yang punya kepedulian, orang yang punya rasa peka, ya. Orang yang beriman ketika terdengar suara adzan, hayya 'alas shalah, dia peka, bangun. Setelah bangun ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun bukan sekedar bangun lalu melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Ya, kalau anak-anak kecil dihibur supaya mandinya semangat. Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi, kan gitu. Itu untuk anak-anak kecil supaya semangat bangun pagi. Paginya dinyanyiin, ayo nak bangun pagi,
Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Ini bentuk pengajaran kepada anak-anak yang beriman, sehingga semangat bangun pagi, semangat subuh, gitu kan? Nah, jamaah yang berbahagia, ini penting karena ini merupakan bagian daripada cabang iman. Kalau kita tidak memperhatikan tentang hari kebangkitan, maka ketika kita hidup ini rasa-rasanya malas, tidak punya dorongan, tidak punya motivasi. Nah, dengan mengimani iman yang keenam ini adalah hari kebangkitan, ya, maka kita hidupnya semangat. Bahasa orang tua kita, hidup ini memang untuk capek. Nah, jadi ketika kita capek, belajar tidak mengeluh, karena hidup itu mau nganggur, mau kerja capek, gitu. Nganggur seminggu ngerasain capek, sekolah libur 20 hari, nganggur nggak ngapa-ngapain, capek, ya, kerja capek. Nah, maka memang kehidupan di dunia ini untuk capek. Nah, lalu bagaimana capeknya ini mendapatkan nilai, ya? Nah, maka adalah kajian yang seminggu sekali ini dilakukan. Jadi jangan pernah berbicara bahwa kajian ini tidak ada manfaatnya. Justru kajian ini tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang mau mengambil ilmu. Dengan adanya kajian kita jadi semangat, ya. Semangat untuk bekerja, semangat untuk merubah nasib, ya, semangat untuk melangkah pagi hari. Nah, apalagi di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, banyak agenda-agenda yang sudah dilakukan oleh kita, saudara-saudara kita, ya. Ada namanya Pekan Muharram, ya. Dan tahun ini kita patut bersyukur, khususnya berbicara soal kemasjidan. Kemasjidan kemarin Masjid Agung Al-Ittihad dan Masjid Raya Al-A'zam baru saja melakukan silaturahim para imam. Untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas imam, ya. Nah, itu bagus, yang dihadiri oleh Profesor Dr. Kiai Haji Agil Munawir, apa namanya? Agil? Bukan Agil Siraj, Agil Munawir, MA, pakar qiraat Al-Quran, dites satu-satu, ya, sejumlah, ya, sekitar 30 para imam. Antara imam yang satu dan yang lain saling menyaksikan bahwa bacaan kita itu memang harus bahasanya ditasheh atau digurukan. Guru mendengarkan seperti apa bacaannya. Ketika mendapati kekurangan-kekurangannya diperbaiki. Nggak ada unsur menjatuhkan, nggak ada unsur memalukan, ya. Makanya Masjid Safatul Marwah selangkah lebih maju, ya. Masjid Raya Al-A'zam, Masjid Agung Al-Ittihad baru mengadakan tahsin. Masjid Safatul Marwah sudah berapa bulan Pak Agus tahsin kita lakukan, ya. Ada kali bangsa 3 bulanan kali, ya. Tapi yang jelas Masjid Safatul Marwah dalam hal ini DKM-nya sudah melakukan upaya, usaha. Lalu pertanyaan berikutnya,
Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang namanya program tahsin, ya, peminatnya tidak banyak. Ini menyedihkan. Ketika ditanya, udah bisa baca Quran? Belum. Atau kalau belum belajar. Nah, mengakui belum belajar Al-Quran, tetapi ketika ada sarana untuk belajar, nggak tertarik. Itu fakta. Ya, orang Islam yang beriman saja kurang tertarik terhadap pembelajaran Al-Quran. Bagaimana orang kafir? Pantas orang kafir kerjanya mencela, ya kan? Kenapa? Karena orang yang beriman saja tidak tertarik dengan program tahsin Al-Quran. Ini fakta, bukan omong kosong. Di masjid sebelah Al-Ikhwan sama, ya, diadakan tahsin yang ngaji paling banter 10 orang. Ya. Nah, maka perlu sekali dukungan daripada masyarakat sekitar. Kalau program tahsin ini diperuntukkan untuk umum, ya, berarti dari anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu ikut. Ketika datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, bisa diklasifikasikan. Ada kelas ibu-ibu, ada kelas bapak-bapak, ada kelas pemula, ada kelas persiapan, ada kelas mahir, ya, sampai sudah dicanangkan program qiraat, pembacaan Al-Quran dengan irama. Nggak ada yang nanya tuh, ya, nggak ada yang nanya. Artinya apa? Ternyata perhatian umat Islam terhadap Al-Quran cuek, bebek. Ya, padahal kita kalau bicara soal kajian terhadap syu'abul iman, cabang-cabang iman, ini termasuk kena. Kalau kita cuek bebek terhadap Al-Quran, kita dianggap bukan orang yang beriman. Ya. Nah, maka Muharram adalah bulan yang sangat mulia untuk melipat gandakan amal soleh kita. Di bulan Muharram, ya, beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena baik pahala ataupun dosa dilipat gandakan. Maka di bulan-bulan Muharram dilarang bertengkar, marah-marahan, apalagi berantem. Ya. Kenapa? Karena cepat sekali balasannya dan dilipat gandakan. Demikian juga amal soleh di bulan Muharram sangat dilipat gandakan pahalanya. Jadi para jemaah sekalian, semangat mengikuti kajian ini, jangan pernah loyo, jangan pernah bosan. Karena yang membosankan itu adalah pekerjaan-pekerjaan syaitanir rajim. Nah, jemaah yang berbahagia, saya lanjutkan cabang ke-7, 2 cabang saja. وَالشُّعْبَةُ السَّابِعَةُ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ بِأَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَدَ الْأَشْيَاءَ عَلَى طَبَقِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ تَعَالَى فَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْخَلْقِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَرْضَى بِكُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ. Ini penting banget. Yang ke-7 itu iman kepada takdir. Nah, ini takdir para jamaah sekalian, ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah namanya takdir mubrom, yang bisa berubah muallaq,
muallaq. Lalu mana-mana yang bisa dirubah? Contoh, kita dari tidak tahu menjauh, ya kan? Seperti kajian pagi ini, kita tadi saya bilang sedang mengejar takdir baik. Bisa saja ada iming-iming pahala yang cukup besar, yaitu mengikuti kajian. Ternyata kita Allahumma lantas jalan, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ikut kajian, rugi. Dia dapat takdir jelek. Kenapa nggak ikut kajian? Contoh. Jadi berarti kita semuanya merasa beruntung karena di pagi ini kita mau duduk mendengarkan kajian. Persoalan ngerti nggak ngerti itu malah nggak dinilai. Yang penting mau duduknya. Itu. Nah, ini cabang nomor 7 adalah takdir. Dengan beriktikad bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ya sudah ditakdirkan sama Allah, sudah diberikan ketetapan sama Allah sesuai dengan ilmunya Allah. Maka semua pekerjaan makhluk adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau bertahan di tempat kajian ini, maka memang itulah takdir kita, ya kan? Nah, makanya ketika kita hari ini, pagi ini ditakdirkan untuk duduk berbetah-betahan di majelis ta'lim, ya di majelis ilmu, ucapkanlah alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Allah yang memberikan kesempurnaan kebaikan ini, subhanallah. Jemaah yang berbahagia, sehingga selayaknya bagi manusia untuk ridho menerima setiap ketentuan Allah yang ditetapkan kepadanya. Nah, kita dengan mengimani takdir ini agar kita mampu menerima ketetapan Allah. Nah, ini tujuannya itu. Supaya kita jangan jadi orang yang putus asa, supaya kita jangan jadi orang yang pesimis. Nah, maka mengimani takdir salah satu bentuk upaya kita menjadi semangat, menjadi optimis. Ya, kenapa? Tadi takdir ada pilihannya. Ada takdir mubrom yang tidak bisa dipilih, tetapi itu mah contoh takdir mubrom. Bapak-bapak selamanya tidak akan melahirkan. Betul. Itu mubrom, nggak bisa dirubah. Ya, ada Bang Udin, aduh saya kepengen punya anak. Gitu ya, begitu kepengen punya anak, apa kepengennya? Ya kalau kepengen punya, berarti saya harus mengandung, ya kan? Akhirnya ditanya, Abang Udin gila, ya laki-laki ngandung kemudian melahirkan. Nah itu nggak bisa dirubah. Terus ibu-ibu pingin jadi laki-laki, nggak mungkin, ya kan? Nah sekarang ada bencong, jadi laki ataupun jadi perempuan, ya kan? Tetap kecenderungannya ada salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Ya, si bencong punya barang laki-laki, punya barang perempuan, ya. Ada kecenderungan situ itu. Kemudian kematian nggak bisa dirubah, ya. Ketika sudah mati, kemudian tolong dong hidupkan, ya. Kita bisa menghidupkan, nggak bisa. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada peristiwa kematian kemudian hidup lagi. Ya. Berarti belum sampai pada kematian yang sempurna. Ada namanya mati suri, ada namanya mati sementara. Itulah. Jadi kita bisa membedakan mana takdir yang bisa dirubah, mana yang takdir yang tidak bisa dirubah. Dari tidak tahu menjadi tahu itu takdir yang bisa dirubah.
dari miskin menjadi kaya bisa dirubah, ya, karena kita kerja keras, ya, cari duit, ya, tujuannya kaya, dengan jalan apapun dia bisa jadi kaya, ya. Kalau nggak kaya-kaya berarti memang takdirnya miskin, gitu. Kemudian dari tidak semangat menjadi semangat, itu juga takdir. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan, maka kesuksesan itu harus diawali dari semangat yang kita bangun. Nah, jamaah yang berbahagia, dua cabang iman ini di pagi hari ini dapat memberikan dorongan kepada kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami bahwa ternyata cabang-cabang iman yang 77 cabang ini belum dikupas bersama, ya. Hampir diketahui selewatan-selewatan. Bahkan barangkali sudah banyak yang kita lakukan tentang amal soleh kita, namun sesungguhnya kita belum tahu bahwa ternyata itu bagian dari cabang iman, ya. Termasuk yang belum dibahas itu termasuk kita hadir di majelis ilmu. Orang yang senang datang ke majelis ilmu itu salah satu orang yang diberikan keimanan yang baik, ya. Nah, maka harapan kita ketika iman kita baik, amal soleh kita selalu mengiringi dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, sampai di sini semoga para jemaah ada kesempatan, ya, untuk nanya-nanya gitu, ya, supaya dibiasakan ada pertanyaan. Nanyanya nggak susah-susah, yang gampang-gampang. Yang susah dijawab buat PR, ya. Terkait masalah iman, yang pertama mengimani hari kebangkitan setelah kematian. Yang kedua mengimani tentang takdir. Silakan moderator, mangga. Terima kasih atas kajian yang disampaikan. Selanjutnya sesi pertanyaan daripada jemaah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya hitung sampai 5. Kalau 5 nggak ada yang nanya, kita pulang bareng-bareng. 5. Mungkin saya mau. Oh, silakan mangga. Terkait dengan awal hijriah ini, mungkin bisa disampaikan tentang sunahnya kita berpuasa bulan Ramadan dan ajaran yang katanya. Apakah kita berpuasa di 2 hari tanggal 9 atau 10 Maret atau hanya 1 hari? Karena yang saya tahu dalam 1 hari itu ada peristiwa yang disamakan oleh kaum Yahudi. Kemudian disarankan kita melaksanakan 2 hari puasa di 9 dan 10. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjutnya pelajaran seperti apa, seperti apa. Mungkin kita di sini para jemaah bisa sama-sama tergugah untuk melakukan ibadah puasa sunnah Ramadan. Ya, baik. Nah, itu sebenarnya bukan pertanyaan, lebih tepatnya informasi, ya, bahwa terkait dengan bulan Muharram kan banyak sekali amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan Muharram, diantaranya puasa Muharram, ya kan? Ada yang mulai tanggal 1 sampai 10, ada yang tanggal 10 saja, karena tanggal 10 saja dianggap menyerupai amal solehnya orang-orang Yahudi, maka ada juga 9-10. Nah, semua itu amal-amal soleh yang sesungguhnya banyak dalil, ya, ataupun ketetapan yang bisa
dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tanggal 10 ada santunan yatim piatu, bagaimana Rasul terhadap sikapnya terhadap anak yatim, ya, ketika sejarah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasul ingin membangun masjid, maka carilah tanah, nggak ketemu tanah, akhirnya ditawarin tuh sama anak yatim, udah tanah saya aja yang dijual. Rasul nggak mau, ya, karena itu tanah anak yatim. Akhirnya tanah itu dibeli oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, cerita tentang anak yatim sesungguhnya tadi yang kita bahas, bahwa kita itu jadi orang itu harus peka, harus peduli terhadap nasib anak yang asuhannya berkurang, ya. Ketika kita mengalami nasib sebagai anak yatim, ya, itu pasti ada kekurangan karena sudah tidak ada bapaknya. Jadi anak yatim itu secara psikologis jiwanya terganggu, ya, bisa sedih karena nggak ada bapaknya, ya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya mengalami menjadi anak yatim, ya. Saya ditinggal bapaknya itu usia SD kelas 2 SD lah. Itu yang ada kalau lebaran sedih, gitu. Sehingga Rasul sangat sayang sekali kepada anak-anak yatim sampai memberikan isyarat, aku dan anak yatim itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya, ya, dengan surga. Nanti di surga orang-orang yang di rumahnya ada anak yatim dididik sampai menjadi orang yang sukses, selamat, ya, selamat di dunia, dia berpengetahuan agama yang baik, ini amat sangat luar biasa bahagianya. Tetapi sebaliknya, ini hadis nih, di mana ada rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya, tetapi disia-siakan, nggak dididik, ya, nggak dikasih makan dengan baik, malah disiksa. Wah, hati-hati, neraka telah menunggunya. Jadi berbahagia sekali di bulan Muharram kita mampu dan mau menyantuni, mengasih sayangi anak-anak yatim, ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa bulan Muharram itu bahasa lainnya adalah bulan lebarannya anak yatim. Dan ini juga sering dilakukan oleh Majelis Ta'lim Safatul Marwah, ya, sudah melakukan santunan kan? Alhamdulillah. Nah, syukur-syukur bukan sekedar santunan, syukur-syukur Majelis Ta'lim Safatul Marwah sudah mampu memberikan beasiswa kepada anak yatim. Jadi anaknya yang sekolah di SD, ya, digratiskan pembiayaannya, kemudian bisa punya tas, bisa punya buku, bisa punya pakaian, bisa punya sepatu, mereka dari kita, luar biasa. Kemudian yang di SMP juga demikian, ya. Apalagi sekarang kan sekolah Pemda Kota Tangerang kan sudah menggratiskan 146 sekolah, 73 SMP, 73 SD. Itu gratis, ya, nggak dipungut biaya apapun. Jadi mengalami kemudahan. Jadi kalau yang sekolah gratis ini memungut biaya malah kena pasal. Jadi ini juga tahun ajaran baru kan? Tahun ajaran baru buat anak-anak kita. Moga-moga anak-anak kita semuanya bisa sekolah. Jangan sampai nggak sekolah. Nah, Safatul Marwah sebenarnya DKM-nya juga sudah mencanangkan yang namanya Lembaga Pendidikan Safatul Marwah, ya. Nah, itu nanti dibahas di lain kesempatan.
lagi-lagi bicara tadi soal apa namanya Muharram, insya Allah kalau ada kesempatan di lain waktu. Padahal kesempatannya bagus ini Muharram ya, tapi waktunya nggak bagus. Waktunya nggak bagus karena bergeser terus. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ya sekarang tanggal 8 Muharram ya, 9-10 mau puasa silakan. Yang pastinya puasa lillahi ta'ala. Allah pasti yang akan membalasnya. Jangan tanya puasa Muharram buat apa, ya. Jangan nanya kegunaannya, ya. Pastinya amat sangat bermanfaat, ya, secara ibadah, secara kesehatan, ya. Di bulan Muharram yang jelas, di bulan Muharram kebaikannya dilipat gandakan, ya. Maka tidak seperti bulan-bulan lain. Maka di bulan Muharram ini Bapak Ibu sekalian, kalau berantem sama orang, tahan, jangan sampai berantem. Jangan sampai berantem, karena dilipat gandakan dosanya. Cukup sampai di sini. Duh, udah nambah kan? Nah. Karena kan bermanfaat pada tingkatannya, bermanfaat pada individu. Apakah itu secara global? Ya, umum. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih berarti sahih. Ini berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Jadi artinya setiap manusia yang baik itu ya yang bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi ini salah satu kebaikan yang dicintai oleh Rasul adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka hadis ini juga merupakan spirit untuk menjadi orang yang senang membantu, menjadi orang yang peka. Maka dengan hadis ini ya, kita menjadi orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi membantu orang itu tidak lagi berhitung. Yang dibantu agamanya apa? Ya, yang dibantu siapa? Keluarga kita bukan. Enggak lagi berpikir itu. Yang penting bantu. Ya, siapa yang kita bantu? Kenapa? Dalilnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita menjadi orang yang gemar membantu, gemar menolong ke saudara-saudara kita. Karena kita yakin ketika kita mau membantu orang lain di dunia, maka di akhirat pasti, kalimatnya pasti, Allah bantu kita. Ya, ketika kita mengalami kesulitan di akhirat, di dunianya sudah menanam gemar membantu, senang membantu. Di akhiratnya diselamatkan karena di dunianya senang membantu. Mari kita tutup, cukup ya itu ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad